حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ujiannya adalah alladzina sadaqu. Allah ingin mengetahui mana orang-orang yang benar. Wala ya'lamanal kadzibin. Allah ingin tahu mana orang-orang yang pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-Ankabut 29 ayat yang kedua dan ketiga. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih titipkan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya itu. Kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang juga tidak istiqomah. Alhamdulillah itu ada pada kita. Kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Sang Qadirah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Kajian kita pada waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Bagaimana kita menghadapi badai-badai tauhid yang mengancam akidah umat di akhir zaman ini. Hadirin, dengan berbagai cara orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan Islam dilancarkan agar tauhid, akidah, keyakinan umat itu bisa goyah, bisa berubah dan tidak istiqomah. Nah, ini yang harus kita hadapi. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyatakan Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan amanah, kami telah beriman, kami sudah yakin, saya Islam. Belum, Allah tidak akan biarkan itu. Wahum la yuftanun, sebelum diuji. Ternyata hadirin, ujian itu adalah Allah ingin melihat mana orang-orang yang sadaku, yang benar dengan imannya. Allah ingin mengetahui, ingin melihat mana orang yang kizib, dusta dengan imannya. Dusta di situ maksudnya lain di mulut, lain di hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya tantangan kita, anak-anak dan generasi kita sangat berat dan luar biasa. Ada namanya yang narkoba, dan itu dilancarkan. Untuk di Indonesia, Sumatera Barat peringkat ke-6, zona merah. Ada yang namanya tawuran. Akhir-akhir ini tawuran begitu maraknya, dan mereka itu nyaman, senang dengan itu. Tapi ingat, jangan langsung mentah-mentah disalahkan anak. Kembali kepada orang tua. Maka strategi kita sebagai orang tua adalah fungsikan setidaknya 3 rumah. 1, rumah tangga. 2, rumah ibadah. 3, rumah sekolah. Rumah tangga, start berangkat anak itu dari rumah tangga. Makanya Rasul menyatakan madrasatul ula, pendidikan pertama itu adalah rumah tangga. Kalau dari rumah tangga aman, baik, sukses, insya Allah sampai keluar ke masyarakat akan baik. Karena barangkali dari situ. Kalau lah jam 6 sore, lah maghrib hari, ndak usah keluar banyak lagi. Malam itu banyak maksiat. Rumah tangga, karena kita tahu anak pasti ada ayah jomandehe, keponakan punya mama. Fungsikan itu rumah tangga. Makanya di dalam Al-Quran Allah menata dengan lebih baik pendidikan, menjaga anak-anak keluarga kita agar tidak terjebak dengan fenomena yang terjadi. Di antaranya adalah Al-Quran, yaitu surah Luqman, surah yang ke-31, mulai dari ayat 13 sampai ayat 19. Kawal tauhidnya. Dia sudah punya tauhid, sudah. Tapi kawal, bimbing, terus sampai dia itu istiqomah. Batua-batua. Oh lah iya nak, dia azan iqamah lah selesai, belum. Dia gih nama yang lain yang baik sudah beres, belum. Tapi dikawal tauhidnya itu. Kalau tauhid itu dua, akidah dia mantap, insya Allah aman, ndak kebado. Tapi kalau seandainya tauhid itu yang ndak beres, maka tauhid itu dasar adalah dari segala sesuatu. Ibarat pondasi.
Kalau pondasi itu lurus, bangunan itu akan lurus. Kalau tauhid pondasi itu bengkok, bangunannya dia akan bengkok. Kalau pondasi bangunan itu rapuh, maka bangunan itu pasti runtuh. Kembali lebih kurang 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu tauhid, akidah. Makanya lakum dinukum waliyadin itu di situ. Tidak boleh mencampur adukkan, tidak boleh. Harus jalih-jalih. Makanya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tidak ada toleransi. Titik tidak pakai koma. Makanya Allah turunkan Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah, sampaikanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Itu gara-gara apa itu? Karena ingin kompromi. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jelas bahasanya. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Jelas. Jadi tidak ada campur. Oh, ini toleransi, Pak. Boleh. Toleransi dalam Islam itu jauh lebih hebat dan lebih toleran. Apa contohnya? Ada lewat jenazah orang Nasrani, dibawa Rasulullah dengan sahabat sedang duduk, Rasul diri, sahabat ikut berdiri, lewat sampai ke ujung, Rasulullah duduk, sahabat ikut duduk. Tanya, ya Rasul, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi, yang dibawa tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Ya, kita menghormati orangnya, bukan akidah, bukan agamanya, bukan keyakinannya. Orang lah mati, lah meninggal, dihormati. Jadi dalam muamalah itu Islam jauh lebih santun. Kalau ada tetangga awak yang non Nasrani, beda agama dengan kita, sakitnya tengah malam, minta bantuan, bantu dia. Malayan anaknya jam 3 malam, ketok rumah kita, dia tidak punya mobil, antarkan ke rumah sakit. Lah 3 hari tidak makan, kasih dia makanan. Kalau tidak berdosa awak. Meninggal dia, boleh dibezuk, boleh jenguk, silakan kalau dibolehan. Yang tidak boleh, Allahumma ufir laha, Allahumma ufir lahu. Ini yang tidak boleh. Itu masalah akidah. Jadi oleh sebab itu, kuatkan, kawal, jangan kebablasan. Kalau azan di gereja, doa lintas agama, itu sudah kebablasan namanya itu. Itu bukan toleransi. Toleransi itu membiarkan, tidak mengganggu. Lihat dalam KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau dia ibadah, jangan diganggu. Dia yakin, dia faham dengan agamanya. Kalau kita ibadah, jangan diganggu. Yang tidak boleh mencampur aduan. Allah telah sampaikan itu, wala talbisul haqqa bil batil. Lam di sana larangan. Dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hati-hati itu. Lata biasa azan dikumandangkan di media. Sekarang gara-gara pendapat manusia, hentikan itu, tidak boleh. Azan itu adalah kalimah tauhid. Masa kalah kalimat tauhid dengan kalimah manusia, kalam manusia? Tidak benar itu cara berpikir. Hadirin kaum muslimin, kawal tauhid. Diri kita, anak-anak generasi kita, tantangan mereka itu sangat banyak dan luar biasa. Karena ada orang-orang yang tidak senang dengan Islam, membuat aturan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak. Tujuannya adalah menipiskan akidah.
mendangkalkan bagaimana pemahaman dan tauhid umat Islam itu sendiri, maka bagaimana kita istiqomah selalu. Ada pula yang punya peraturan demi kebersamaan boleh jilbab dibuka. Jilbab itu bukan budaya. Jilbab itu menutup aurat, bukan budaya Arab. Salah itu. Jilbab menutup aurat bagi perempuan perintah Allah. Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Jelas. Jangan ditabrak aturan Allah demi kebersamaan. Kebersamaan yang mana? Itu tidak menjaga Bhinneka Tunggal Ika namanya itu. Jadi oleh sebab itu, berikan kewenangan terhadap orang-orang yang beragama, jangan diotak-atik agamanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian juga termasuk yang kedua, ajari cara bersyukur kepada anak dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak anak-anak kini akhir zaman ko yang melawan ke orang gaib. Jangan disalahin anak tarui. Pola pendidikan dari awak sebagai orang tua mungkin kurang pas. Karena anak itu mencontoh kepada siapa? Orang tuanya. Makanya rumah tangga itu menentukan. Kalau anak ingin sholat, ingin anak soleh, soleha, orang tuanya harus. Makanya kok dapet adanya jangan bangun pagi itu membangunkan anak itu orang gaib, ayahnya. Jadi tadangah dia anak itu di talingonya suara ayahnya. Nah, ngaji itu di masjid, yuk siap-siap untuk sholat subuh. Tapi orang tuanya harus sholat. Nggak mungkin itu. Mengharap anak ingin soleh dan soleha, mengharap anak sholat, tapi orang gaibnya tidak sholat, itu sama juga minta sisiak kalimbe nemu itu. Nggak mungkin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ajari cara bersyukur kepada Allah, ajari. Siapa kamu ajaran orang gaib? Nak syukuri nikmat Allah ya. Syukuri. Itu saudara kita di sebelah sana itu tidak makan. Kadang-kadang makannya di tempat tong sampah. Awak sudah dititipkan oleh Allah makanan. Syukuri ya. Mengajarkan cara bersyukur kepada anak, ini adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Bagaimana anak itu berbakti kepada orang tuanya. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga, kokohkan keyakinan anak. Hadirin, anakku lah punya keyakinan. Dia sudah tahu, dia sudah paham, kadang dia tidak kokoh. Nah, kalau engkau berbuat walaupun di atas langit, walaupun di tengah malam gelap gulita, di dalam bumi, ya'ti bihallah, walaupun ayah tak lihat, ayah tak tengok, Allah tahu. Nak, kokohkan. Nak, buatlah sekehendakmu, tapi ingat Allah mengawasimu. Kokohkan. Awak kadang kan lupa dia saja. Tidak, harus dikawal. Berikan kepercayaan kepada anak. Kalau engkau berbuat zalim, ayah dan ibu tidak tahu, orang tua itu tidak tahu, tapi Allah tahu, pasti kamu akan diazab dan disiksa. Jelas. Karena Rasul sendiri dengan anak kandung seperti itu. Nak, sholat. Saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat. Anak Rasul. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita tetap kawal nilai-nilai tauhid dan keyakinan yang sudah ada di dalam diri kita,
dan anak-anak generasi kita, ajari dia cara bersyukur kepada Allah agar Allah memberikan ziyadah, tambahan-tambahan nikmat-nikmat itu, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Kokohkan keyakinan anak. Untuk lebih jelasnya, surah Luqman surah ke-31 mulai dari ayat 13 sampai ayat 19 itu Allah tata dengan rapi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita dari tantangan-tantangan zaman. Entah apa yang akan terjadi 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang sudah mulai nampak tanda-tanda mulai menipiskan, memporak-porandakan, mengacaukan pola keyakinan umat beragama itu sendiri. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yakdibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah janji akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijatinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umuruhum wasi'an wa tawilan. Warzuqhum wasi'an wa uquluhum dakiyan ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walallahi akbar. Aqimissalah.